Sekarang yang menjadi soal bagaimana mereka menjaga hutan tetapi mereka juga hidup. Turun-temurun orang tua itu sudah ajarkan, kamu boleh ambil ini boleh disimpan. Dan itu kita tidak dapat di kampus. Bagaimana ilmu kampung bawa ke kampus, ilmu kampus bawa ke kampung. Nah, itu yang menjadi titik terakhir harus lewat sekolah. Luas Papua ini kurang lebih 32,4 juta hektar dan kawasan perairannya sendiri sekitar 115.000 hektar, sehingga kawasan hutannya sekitar 31 juta hektar. Nah, hutan Papua yang luas ini sampai dengan hari ini kebijakan pemerintah Provinsi Papua lewat Bapak Gubernur untuk mempertahankan 90% tetap sebagai hutan. Dilakukan juga, didukung juga oleh masyarakat, karena masyarakat kita juga sampai hari ini masih sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat konservasi. Jadi pada waktu-waktu tertentu ada larangan untuk masuk ke dalam hutan, larangan untuk tidak boleh mencari ikan, meracuni ikan di sungai atau di danau. Itu secara turun-temurun dipelihara dengan baik sampai hari ini. Masyarakat adat kita ini masih cukup kuat dengan kearifan lokal dia, bagaimana mempertahankan hutan di tempat mereka masing-masing. Tumbukan lahan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, perkantoran, dan lain-lain. Ini yang menyebabkan memang berkurang tutupan hutan akibat dari adanya kepentingan umum untuk pembangunan. Nah, dalam kondisi ini kami melihat bahwa posisi hutan di Papua ini masih relatif stabil, bahkan semakin baik karena upaya-upaya rehabilitasi hutan yang juga terus dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dengan melibatkan berbagai komunitas, kelompok-kelompok masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga hutan ini terjaga dengan baik. Kita menyadari bahwa masyarakat dalam berbagai keterbatasan ekonomi mereka, sekarang yang menjadi soal bagaimana mereka menjaga hutan tetapi mereka juga hidup. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang kita lakukan akhir-akhir ini adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat mengoptimalkan jasa lingkungan yang ada dan optimalisasi hasil hutan bukan kayu. Kita mengajak mereka untuk berbagai usaha-usaha produktif seperti pohon sagu itu kalau tetap berdiri kan tidak bisa jadi uang. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka bagaimana mereka mengolah sagu itu menjadi tepung sagu, dibuat berbagai aneka kue sagu, ini dapat mereka jual. Kita ajak masyarakat juga untuk menanam pohon-pohon yang bisa menjadi pakan dari lebah. Nah, ini juga ternyata di daerah pegunungan sangat diminati, sehingga lebah madu ini kemudian mereka proses menjadi madu hutan, yang saat ini juga kalau kita lihat di Jayapura sendiri harganya relatif masih mahal karena memang pasarnya baik. Ekoprint, jadi masyarakat, ibu-ibu, mama-mama kita ini lalu bagaimana dengan membuat batik-batik dari daun mangrove, ini menjadi sangat menarik.
Kita harapkan dengan cara begitu kita bisa mengalihkan masyarakat untuk tidak merusak hutan, tetapi mereka dapat manfaat, bisa meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Nama saya David Sawiri. Giat hari-hari saya di Sarmi yang punya kelompok namanya Karya Insan Peduli Alam Sarmi. Nah, aktivitas saya di Sarmi soal lingkungan ini saya bergerak dari tahun 2004. Berjalan waktu sampai saat ini. Yang saya lihat dari apa yang perkembangan masyarakat Papua soal lingkungan, belum apa yang mereka dampingi di dalam hal pengembangan potensi itu menjadi kebutuhan hidup mereka yang perlu dikembangkan. Soal lingkungan ini, potensi-potensi yang mereka masyarakat kelola, mereka ya saya lebih terus terang saja, mereka masih dimanja oleh alam. Maukah anak muda itu dia ada untuk bisa melanjutkan potensi yang ada saat diwariskan oleh orang tua itu. Saya sudah Papua nih, sudah Sorong, Merauke, kemana-mana. Nah, untuk kondisi-kondisi yang perkembangan saat ini dengan anak muda, saya dampingi emosional saya. Ini sebenarnya kalian punya potensi. Tantangan yang besar yang kami hadapi selama ini adalah contohnya kami membuat pemetaan budaya di Jayapura dengan di Asmat. Nah, kalau di Jayapura kita mau masuk ke pendidikan formal dan di Biak juga ya, pendidikannya tentang potensi yang ada. Tapi teknik pembelajarannya itu harus berbeda. Kenapa? Semua kontekstual. Membuat pemetaan budaya dan pemetaan potensi pangan lokal yang ada di sana. Asmat mereka punya sagu. Oh, di Jayapura juga punya sagu. Nah, ternyata kita punya potensi yang sama. Di Asmat punya mangrove, di Jayapura juga punya mangrove. Tapi ternyata mangrove di Asmat berbeda dengan yang ada di Jayapura. Nah, pendidikan itu kita ambil belajar dari masyarakat. Nah, jadi kita bilang mangrove itu masih bagus. Kalau dalam biologi mungkin kita menghitung nilai indeks pentingnya, INP-nya. Tapi kalau di masyarakat tidak. Mereka punya indikator-indikator di lapangan. Oh, kalau di sana di Asmat itu kalau buaya ada, itu sebagai spesies kuncinya. Oh, ternyata kita punya hutan ini masih bagus karena pengetahuan pengetahuan tentang itu ada. Di mana kami mengembangkan sekolah alam itu, kami tidak sendiri mengembangkannya, tapi kami berkolaborasi dengan para pihak. Kami mengundang pihak akademik, masyarakat, pemuda, berbagai komunitas untuk hadir memberikan ide bagaimana sekolah alam ini berjalan. Ternyata kita bisa mendapatkan kurikulum yang baik. Di sana mahasiswa bisa datang belajar dengan kurikulum dari kampus, tapi potensi yang di situ yang mereka bisa belajar. Mereka bisa belajar tentang cendrawasih, bisa belajar tentang pohon, bisa belajar tentang kasuari di sana. Dan bagaimana belajar tentang mama bagaimana menganyam noken. Nah, mereka sebelum menganyam noken, apa yang mereka lakukan? Mereka masuk hutan dulu, ambil tari. Bagaimana ambil talinya? Terus kalau mereka ambil tali, kalau kayunya, kulitnya habis, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Nah, turun-temurun orang tua itu sudah ajarkan, kamu boleh ambil ini boleh disimpan. Dan itu kita tidak dapat di kampus, yang kita tahu hanya dengan hitungan-hitungan. Nah, itu sudah turun-temurun. Hutan ini sudah Tuhan kasih dan belum bisa dikelola dengan baik. Itu yang membuat komitmen untuk pulang, meninggalkan semua dan pulang kampung.
Alex Waisimon, tinggal di Kabupaten Jayapura, Distrik Nembokrang, Kampung Repang Muaib. Tujuan kembali ke sini adalah pulang kampung dan membangun kampung halaman, karena itu yang menjadi modal yang kuat, sehingga apapun keadaannya kita tetap berjuang. Jadi terutama untuk mengharumkan nama daerah dan nama bangsa. Hal yang tergerak adalah mengingat masa depan anak dan cucu. Ketika melanglang buana, tapi saya pikir suku bangsa yang lain maju, kenapa di Papua belum bisa? Dalam hal-hal spesifik, karena alam dan hutan ini sudah Tuhan kasih dan belum bisa dikelola dengan baik. Itu yang membuat komitmen untuk pulang, meninggalkan semua dan pulang kampung. Kurang ada penyentuhan, karena di Papua ini kan banyak anak-anak yang tidak sekolah. Nah, kalau anak-anak yang tidak sekolah, bagaimana caranya kita untuk kasih ilmu ke mereka? Tentunya dasarnya kita harus punya pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup untuk menyentuh mereka. Ya, itu yang menjadi modal, itu yang menjadi beban selama dalam perjalanan kurang lebih 37 tahun itu. Sehingga saya pikir saya akan meninggalkan semua dan saya pulang untuk membina terutama saya punya orang. Yang kita buat adalah kita taruh dasar, sehingga apa yang kita ngomong mereka bisa lihat, dan kita latih mereka dan isi pengetahuan kepada mereka. Saya bekerja bagaimana maintenance hutan, penginapan, tempat-tempat yang mereka anggap itu tidak bisa menghasilkan sesuatu, sehingga ini membuahkan hasil dan mereka lihat gitu ya. Jadi kalau mau kerja lebih dari itu, ya ayo kita bekerja. Tapi tentu sebagai putra daerah, membina saya punya keluarga juga tidak gampang. Keluarga besar 9 suku itu tidak gampang. Sehingga itu yang menjadi beban besar. Bagaimana anak-anak mereka terlatih di sini, nanti mereka besar, bertumbuh, sehingga mereka bisa melatih anak-anak mereka. Bulan saya pulang pertama 2014 dan saya kembali ke Denpasar, Bali. Tapi suara perasaan itu kuat, sehingga saya 4 bulan saya harus balik ke sini. Tapi strategi yang saya atur adalah saya harus bersembunyi di balik orang gila, ya, yaitu berdandan seperti orang gila, masuk ke hutan seperti orang gila, seperti itu yang saya kerjakan. Jadi keluarga bilang, dia gila aja, kasih tinggal dia sudah. Ya, tidak usah ganggu, kan orang gila kan tidak ada yang mau ganggu. Ya, itu yang teknik itu yang harus saya pakai. Semenjak 2015, 16 itu masih 17 sudah mulai. Sudah tidak ada, karena memang semua sudah di lobbying. Dan kita mulai bicara terus. Di tempat-tempat lain orang bisa cari cendrawasih terlalu jauh, tapi kalau di sini jalan setengah jam sudah bisa. Di sini khususnya orang jalan cendrawasih, tapi ada juga banyak habitat, artinya seperti burung-burung di tanah,
cerita dan banyak hal yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman luar negeri itu kan bukan datang untuk foto cendrawasih saja, tapi mereka dengar di sini ada burung ini yang belum pernah dia lihat dan dia belum pernah foto. Memang orang tua saya kan dulu tuh berburu, jadi jago berburu di hutan, dan itu dengan sendirinya dari anak keseluruhannya itu saya terima itu langsung. Nah, jadi memang zaman itu cukup sulit karena memang waktu itu senang dengar-dengar sama keluarga dan dengar apa yang kerjakan. Jadi itu dengan sendirinya. Ya, saya pikir Tuhan sudah mengatur itu. Dan berkat ini harus saya bagi kepada orang lain. Jadi bukan, dan saya sudah bilang teman-teman bahwa tempat ini untuk kita punya. Ya. Semua orang boleh bekerja, dapat ilmu di sini dan buka masing-masing di rumah kalian. Capai yang paling terakhir adalah saya capai untuk sekolah. Sudah kita buka sekolah alam dan ini yang kita yang paling terakhir kita kejar sampai anak-anak yang tidak sekolah itu kita tampungkan di dalam sekolah itu sehingga mereka keluar dari sana, mereka sudah bisa ngatur tamu. Jadi menjadi impian transfer ilmu tadi. Jadi seperti kita bicara teman-teman dari akademisi, bagaimana ilmu kampung bawa ke kampus, ilmu kampus bawa ke kampung. Nah itu menjadi titik terakhir harus lewat sekolah. Kalau di wisata sini biar uangnya kecil tapi bisa ada ilmu, bisa belajar burung dan lain-lain sebagainya. Kalau kerja tebang-tebang dan menubang kayu di hutan itu sama saja mengusir hewan-hewan semua di dalam hutan. Halo, nama saya Daud Julinton Dewo. Saya asal dari Repang Moib. Usia saya 20 tahun. Awalnya kerja di illegal logging, sebagai illegal logging, tebang-tebang kayu di hutan. Megang uangnya awalnya besar. Ya udah, pikirannya oh ini sudah besar dan kerja di sini aja. Kerja di sini aja. Udah kerja. Kayu memang besar, tapi sebentar saja. Udah habis. Sebentar aja udah habis. Kalau di wisata sini biar uangnya kecil tapi bisa ada ilmu, bisa belajar burung dan lain-lain sebagainya. Kalau kerja tebang-tebang dan menubang kayu di hutan itu sama saja mengusir hewan-hewan semua di dalam hutan. Itu mengurangi populasi hewan yang ada di dalam hutan. Dan saya pelajari di dalam hutan, di wisata di dalam, bisa Pak Alex bisa kasih belajar nama-nama burung. Ini di sini tempat mainnya cendrawasih apoda. Yang di bawah sana tempat mainnya cendrawasih 12 kawat. Ada dari menara bisa pantau cendrawasih paruh sabit. Jangan terlalu berisik kalau datang di sini, dia diam-diam saja. Jangan ada yang hisap rokok, jangan ada yang buang sampah sembarangan di sekitar situ. Udah Pak Alex kasih tahu semua hutan yang di sini, jalan-jalan yang di sini Pak Alex kasih tunjuk semua. Jalan ini ke sini. Ada juga hewan-hewan yang di tanah di bawah, ada kasuari, ada mambruk, ada rusa, ada babi. Dikasih tahu semua, dikasih jelas sama Pak Alex. Ya sudah. Tebang-tebang kayu itu sama saja mengusir burung dan hewan-hewan lain-lainnya yang ada tinggal di tempat mereka. Ya sudah,
dengar perkataannya Pak Alex, ya udah. Pertama kali saya antar tamu itu naik hutan ini itu, wah, saya bilang waduh, ini sebentar di atas nih bagaimana nih kalau ngobrol sama orang-orang ini, tidak tahu burung, nama-nama burung. Dia biasa awal-awal pertama kan tanya dulu, ini burung apa namanya, pakai bahasa Inggris. Waduh, saya bingung, wah ini mau bicara apa. Pokoknya udah nggak ada harapan lagi mau bicara apa. Aduh, ini what name its bird. Dia tanya pakai bahasa Inggris, apa nama burung itu. Udah bilang pas itu di Cendrawasih Porosabit ya. Dia tanya baru bilang, oh ya, this is name. Kalau pakai bahasa Inggris kan Cendrawasih Porosabit Cikalbil ya. This is name bird Cikalbil. Oh ya, good, nice. Udah. Kalau saya dengar suara water saya disebut, ini pasti air. Langsung udah keluarin, kan biasa naik ada pikul tas juga isi air buat tamu. Kalau tamu nggak bawa air kan kita bisa kasih airnya dari kita. Sudah. Kalau disebut ya nama water, ini pasti air nih. Be careful. Kasih tahu sama mereka begitu. Ya, I'm fine. Nah itu. Kalau mereka tanya jam berapa nanti kita turun dari sini, lupa lagi gaya bahasanya. Lupa. Kalau untuk belajar di sini masih mau sekali, masih mau belajar di Pak Alex. Masih belum banyak yang saya belum tahu, juga mau tahu tentang alam ini bagaimana. Pak Alex belum, nanti Pak Alex kasih tahu semua. Jadi masih pengen di dalam sini terus, nggak perlu kerja di dalam sini langsung jadi karyawannya Pak Alex. Kami masyarakat adat yang ada di Kampung Pamaib, kegiatannya hari-hari itu ya berkebun, ya mayoritas petani. Tempat ini dulunya memang tidak ada kemajuan, ya kampung ini tidak begitu terkenal. Artinya di Kabupaten Jayapura ini termasuk kampung kami ini kampung yang terpencil, ya di bagian daerah-daerah pedalaman ini, ya jadi kami berterima kasih ketika Pak Alex datang 2015, masyarakat ini sudah mulai berubah, sedikit demi sedikit mulai berubah. Ya, dulu kami lihat Pak Alex itu ya apa yang dia kerja, ya jalan kan seperti orang gila Pak. Ya tasnya di badan pagi sampai malam di hutan. Wah, kita di sini termasuk saya sendiri juga dia punya ipar, tapi saya pikir gila ini Pak Alex nih. Tapi luar biasa. Jadi perubahan sudah mulai jalan di masyarakat. Masyarakat sudah mulai mengerti yang tentang pariwisata yang ada di sini. Kawasan ini saja sudah tidak berburu lagi, ya yang ke belakang sampai ke kampung saya di Omrop sana, ya itu sudah kami larang tidak boleh berburu. Bisa berburu yang kami bisa makan babi hutan itu bisa silakan saja, karena babi hutan termasuk merusak. Jadi tapi kalau kasuari yang lain-lain itu tidak boleh. Ya tinggal ketong kasih pemahaman pada masyarakat. Kalau kita bunuh kasuari satu paling ketong datang jual kan dapat 1 juta saja. Tapi kalau ketong kasih tinggal terus turis datang ketong bawa kasih tunjuk paling
Satu orang bisa dapat 500.000 karena dia baru lihat barang itu. Merasa terima kasih atas semua bantuan dari Bapak Dorang. Ya, Bapak Dorang sangat memperhatikan kami di sini. Kami mau supaya para wisata kami ini boleh terus ada peningkatan dari tahun ke tahun, terus meningkat gitu, Pak.